Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Perkenankan kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami A3 mengenai pengelolaan sampah di luar negeri, tepatnya di Swedia, yang akan dijabarkan oleh teman kami. Pengertian pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, mendaur ulang dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam atau resource recovery. Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat, Pengelolaan sampah di Swedia. Pengelolaan sampah di Swedia selalu mengedepankan bahwa sampah merupakan salah satu resource yang dapat digunakan sebagai sumber energi. Dasar pengelolaan sampah diletakkan pada minimasi sampah dan pemanfaatan sampah sebagai sumber energi. Keberhasilan penanganan sampah itu didukung oleh tingkat kesadaran masyarakat yang sudah sangat tinggi. Next. Landasan kebijakan Swedia yaitu senyawa beracun yang terkandung dalam sampah harus dikurangi sejak pada tingkat produksi. Minimasi jumlah sampah dan daur ulang ditingkatkan. Pembuangan sampah yang masih memiliki nilai energi dikurangi secara signifikan, sehingga kebijaksanaan pengelolaan sampah Swedia antara lain meliputi pengurangan volume sampah yang dibuang ke TPA harus berkurang sampai dengan 70% pada tahun 2015. Dalam data statistik Eurostat, rata-rata jumlah sampah yang menjadi limbah di negara-negara Eropa adalah 38%. Swedia berhasil menekan angka itu menjadi hanya 1%. Swedia, negara terbesar ke-56 di dunia, dikenal memiliki manajemen sampah yang baik. Mayoritas sampah rumah tangga di negara Skandinavia itu bisa didaur ulang atau digunakan kembali. Satu-satunya dampak negatif dari kebijakan ini adalah Swedia kini kekurangan sampah untuk kebijakan bahan bakar pembangkit energinya. Next. Pengumpulan dan pewadahan sampah di Swedia. Sortasi adalah salah satu kegiatan yang banyak makan biaya jika tidak dilakukan sejak dari awal. Di Swedia, memilah sampah sudah dilakukan sejak pertama kali sampah dibuang. Slogan 3R, Reuse, Recycle, Reduce, melibatkan proses sortasi atau memilah-milah sampah. Sampah mana yang bisa digunakan kembali atau reuse, dan mana yang bisa didaur ulang lagi atau recycle. Untuk daur ulang juga perlu dikelompokkan dan dipisahkan. Sampah plastik dikumpulkan dengan plastik, kaleng dengan kaleng, kaca atau gelas dengan gelas, dan kertas dengan kertas. Sampah-sampah organik juga dikelompokkan dengan sampah organik agar bisa diolah menjadi biogas dan kompos. Proses sortasi rasanya sulit dilakukan dan akan banyak makan biaya. Beberapa proyek sortasi sampah yang gagal di beberapa TPA atau tempat pembuangan akhir sampah. Masyarakat Swedia gemar memilah sampah, bahkan untuk jenis sampah padat, mereka harus memilahnya ke dalam 14 jenis wadah yang berbeda. 14 jenis wadah itu terdiri dari wadah untuk kardus, koran, kertas perkantoran, plastik, makanan, metal, kantong belanja, botol kaca, 3 jenis bohlam di 3 tempat berbeda, alat elektronik, dan baterai. Next.
Pengangkutan sampah di Swedia. Pengangkutan sampah di Swedia menggunakan mobil khusus yang dirancang untuk mengangkut sampah dengan ukuran cukup besar, dan ada juga yang menggunakan truk sampah kecil, di mana sekeliling belakang truk diberi kawat berbentuk jaring agar sampah tidak berjatuhan di jalanan. Pembuangan sampah ke TPA di Swedia. Swedia memiliki sistem penanganan sampah yang sangat efektif. Hanya sekitar 4% saja yang dibuang ke landfill atau TPA. Sampah organik, misalnya sampah dapur, dedaunan, atau kotoran hewan diolah secara biologi menjadi kompos atau bisa juga menjadi biogas. Untuk kertas bekas dan plastik yang reusable akan didaur ulang, sedangkan yang sudah tidak bisa didaur ulang atau non-reusable akan dibakar di insinerator karena berbagai proses minimasi timbulan sampah yang dilakukan negara Swedia, sehingga negara ini kekurangan sampah untuk diolah. Pengolahan sampah di Swedia. Swedia adalah negara yang tingkat daur ulang sampahnya paling tinggi di dunia, yakni 99%. Sejak 2012 lalu, mereka sudah mendaur ulang 96% sampahnya. Dan sekarang dalam waktu 2 tahun, mereka telah berhasil meningkatkan efektivitas hingga 99%. Bagaimana cara mereka melakukannya? Tentu, di sana terdapat aturan daur ulang yang sangat ketat. Aturan pertama adalah pemakaian sampah lebih sedikit. Mereka tak pernah membuat benda yang berakhir sebagai sampah tanpa bisa didaur ulang. Jadi, segala macam tempat makanan dan minuman dibuat dari bahan yang bisa didaur ulang. Pemisahan sampah secara tepat juga membuat proses daur ulang jadi sangat mudah dan cepat di Swedia. Saking hebatnya mereka dalam mengolah sampah, Swedia bahkan berencana untuk mengimpor 800.000 ton sampah di negara-negara Eropa untuk dijadikan energi dalam program Waste to Energy. Next. Cara merubah sampah menjadi energi listrik. 1. Teknologi pengolahan sampah ini untuk menjadi energi listrik pada prinsipnya sangat sederhana sekali, yaitu sampah dibakar sehingga menghasilkan panas atau proses konversi termal. 2. Panas dari hasil pembakaran dimanfaatkan untuk merubah air menjadi uap dengan bantuan boiler. 3. Uap bertekanan tinggi digunakan untuk memutar bilah turbin. 4. Turbin dihubungkan ke generator dengan bantuan poros. Yang terakhir, generator menghasilkan listrik dan listrik dialirkan ke rumah-rumah atau ke pabrik. 3. Prinsip negara Swedia untuk menangani sampah. Swedia memegang 3 prinsip berikut untuk menangani sampah, yaitu 1. Mencegah produksi sampah. Strategi ini adalah yang terpenting dalam pola pengelolaan sampah yang sangat terkait dengan upaya perusahaan untuk meminimalisir kemasan dan upaya memenuhi konsumen untuk membeli produk-produk yang ramah lingkungan. Strategi ini akan mengurangi sampah secara signifikan dan mendorong penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan dalam setiap produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Next. Mendaur ulang dan menggunakan kembali suatu produk. Jika kita masih sulit untuk mencegah terciptanya sampah, langkah daur ulang adalah langkah alternatif yang bisa dilakukan untuk menguranginya. Di Swedia sudah menentukan jenis sampah apa saja yang menjadi prioritas untuk diolah dan didaur ulang, meliputi sampah kemasan, limbah kendaraan, baterai, peralatan listrik, dan sampah elektronik. Memperbaiki cara pengawasan dan pembuangan sampah akhir. Jika sampah tidak berhasil didaur ulang atau digunakan kembali, sampah harus dibakar dengan aman. Lokasi pembuangan sampah adalah solusi terakhir. Kedua metode ini memerlukan pengawasan yang ketat karena berpotensi merusak lingkungan.
Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itu tadi yang dapat kami sampaikan mengenai pengolahan sampah di Swedia. Apabila ada penuturan kata yang salah, kami